Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delaspita Dauwango dengan NIM 131420018 dari jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang menganalisis fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama ada fungsi perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan untuk menetapkan tujuan organisasi dan cara-cara mencapai tujuan tersebut dengan menentukan strategi, kebijaksanaan, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Kemudian ada fungsi pengorganisasian. Menurut Georgi R. Terry 1986 dalam Dirjen Bima Hindu, pengorganisasian adalah tindakan mengusaha hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Kemudian ada fungsi staffing. Staffing merupakan fungsi manajemen yang hampir sama dengan organizing. Secara sederhana, fungsi ini bertujuan untuk menetapkan sumber daya perusahaan di tempat yang paling tepat sesuai dengan bidang keahliannya. Fungsi staffing juga tidak hanya masalah tenaga kerja saja, melainkan seluruh sumber daya dalam perusahaan. Kemudian ada fungsi directing. Directing adalah sebuah proses yang dilakukan oleh para manajer seperti menginstruksi, membimbing, dan mengawasi kinerja pekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Fungsi directing juga dianggap sebagai jantung dari proses manajemen. Perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan menjadi tidak penting jika fungsi pengarahan tidak terlaksanakan. Kemudian ada fungsi koordinasi dan pengawasan. Koordinasi adalah penyatuan, integrasi, sinkronisasi upaya anggota kelompok sehingga memberikan kesatuan tindakan dalam mengajar tujuan bersama. Ini adalah kekuatan tersembunyi yang mengikat semua fungsi lain dari manajemen. Pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpanan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.